Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan dari ini ya, Mas Sufyan. Katanya, Bang, tolong bahas dosis atau takaran pupuk untuk sawit umur 2 tahun beserta jenis pupuknya menurut pengalaman Abang. Maklum saya pemula masih mencari pengalaman. Nah, terima kasih kepada Mas Sufyan atas pertanyaannya ya. Dan sebentar lagi kita akan bahas apa yang saya lakukan pemupukan umur sawit 2 tahun. Namun sebelumnya silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe, dan like bila kalian menyukai video ini, dan yang sudah subscribe dan like terima kasih atas subscribe dan like-nya. Oke, teman-teman, seperti pertanyaan tadi, katanya dosis dan takaran pupuk untuk sawit 2 tahun. Tapi kalau masalah pengalaman, saya juga pemula Mas Sufyan. Tapi saya sudah melewati waktu sawit saya sudah umur 2 tahun. Nah, kalau dosis sebenarnya banyak ya aturan-aturan atau jurnal-jurnal tentang pemupukan, tentang dosis, tentang waktunya, kapan jenis pupuknya apa, itu banyak. Di Google juga banyak, di YouTube juga banyak. Namun yang saya ingin bagikan adalah pengalaman saya, karena saya terus terang tidak mampu untuk mengikuti apa yang ada di jurnal-jurnal tersebut, apa yang dikatakan oleh teman-teman YouTuber lain tentang sawit, tentang pupuk. Ya, itu sebenarnya yang terbaik ya, sesuai penelitian dari badan penelitian, dari perusahaan, itu sebenarnya jurnal yang terbaik. Namun kita sebagai petani yang ya punya modal pas-pasan, ya kita tidak bisa mengikuti apa yang ada di jurnal. Namun untuk hasil yang maksimal, ya tentunya kita harus berjuang secara maksimal sesuai kemampuan kita. Nah, teman-teman, yang saya lakukan pemupukan umur 2 tahun kemarin ya, ini sawit saya ini sudah mulai umur 2,5 tahun ya. Jadi sebenarnya agak pas lah, pertanyaannya lumayan pas karena sawit saya baru umur 2,5 tahun. Jadi kita lihat dulu, sambil kita lihat sawit saya ya. Oke, cekidot. Baiklah teman-teman, ini sawit saya yang usianya sekitar 2 tahun lebih ya. Saya juga kurang pas menghitungnya, saya juga lupa kapan, tapi sepertinya ya memang 2 tahun lebih sedikit lah ya. Karena dulu kurang jelas, pernah saya cabut kembali, sudah saya tanam, saya cabut kembali, saya hitung dari mulai saya tanam yang kedua. Ini usia 2 tahun. Nah, pemupukan apa yang saya lakukan ketika sawit saya 0 sampai 2 tahun, sebenarnya saya tidak berubah-ubah pupuk ya. Jadi untuk pemupukan, saya melakukan pemupukan itu 4 bulan sekali teman-teman. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali mupuk ya, 3 kali mupuk. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Yang pertama saya gunakan itu pupuk dolomit teman-teman. Ini habis saya semprot ya beberapa minggu yang lalu, dan ini bulan puasa saya belum sempat membersihkannya. Jadi pupuk yang pertama yang saya gunakan adalah pupuk dolomit atau kiserit ya, tapi saya lebih sering menggunakan dolomit. Itu takarannya satu pokok itu sekitar 1-2 kilo. Jadi untuk bulan pertama itu saya menggunakan dolomit 1-2 kilogram. Saya taburkan ya, cara menabur dolomit itu beda dengan pupuk yang lain. Jadi seperti dibedaki ya teman-teman, dibedaki sekeliling itu kalau bisa rata, semuanya rata ditaburkan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi yang penting rata, karena fungsinya dolomit itu untuk menetralkan tanah yang selama ini terkena pupuk kimia. Jadi pH-nya yang asam, jadi dia dikembalikan lagi ke normal, karena pupuk dolomit itu mengandung pH basa ya. Jadi sederhananya menetralkan tanah, mengosongkan kembali tanah yang sudah terkena pupuk kimia. Nah, setelah pupuk dolomit 1 bulan kemudian saya gunakan pupuk TSP teman-teman. Nah,
pupuk TSP ya. Itu dosisnya, ini kebun saya ini berisi 133 batang teman-teman. Jadi saya gunakan hanya 50 kg. Jadi saya beli satu kampil, satu karung pupuk TSP, dan saya bagi. Kalau kita ikuti jurnal ya mungkin satu pokok mungkin bisa setengah sampai 1 kg ya. Tapi karena lagi-lagi keterbatasan dana ya, karena baru kebun ini yang saya punya, belum ada kebun yang bisa dipanen. Mungkin kalau nanti sudah ada hasilnya bisa saya tingkatkan pupuknya. Jadi yang saya gunakan TSP ya. TSP itu pokoknya 50 kg itu satu kampil itu saya bagi 133 batang. Cukup tidak cukup harus saya cukupkan seperti itu. Yang penting intinya itu sawit kita itu bau pupuk teman-teman. Jangan sampai tidak dipupuk sama sekali. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus ya. Nah, ini tampak serut ya bala ya, karena beberapa bulan yang lalu baru saya tebas dan tumbuhnya begitu cepat karena tebas pakai mesin ya. Nah, setelah pupuk TSP, untuk 1 bulan kemudian itu saya gunakan pupuk urea. Mengapa saya menggunakan TSP terlebih dahulu? Karena TSP itu fokusnya ke akar dan batang teman-teman. Jadi mungkin ada yang urea dulu, ada yang TSP dulu, ada kalau KCL pasti belakangan ya. Jadi saya gunakan TSP dulu itu karena fungsinya itu untuk memperbaiki akar ya. Karena tadi sudah di dolomit, kita kasih TSP biar penyerapan nutrisinya itu menjadi baik ketika kita melakukan pupuk yang lain. Jadi saya gunakan TSP terlebih dahulu. Kemudian 1 bulan kemudian itu saya kasih urea teman-teman. Fungsinya urea itu adalah untuk ke daun ya, untuk daun supaya daunnya itu lebih baik, terus fotosintesisnya juga nanti akan baik sehingga pembakaran nutrisi yang dihasilkan dari akar, dari tanah tadi dibakar melalui proses fotosintesis di daun itu menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Setelah urea, saya lakukan urea. 1 bulan kemudian saya menggunakan KCL. Nah, dosis urea tadi sama dengan TSP teman-teman. Jadi saya juga beli satu kampil untuk 133 batang. Jadi saya tidak lebih-lebihkan dan saya tidak kurang-kurangkan. 133 batang itu 50 kg. Jadi dapatnya mungkin sekitar 0,3 sampai ya 0,3,5 kg lah. Nah, cara penaburannya boleh ditabur langsung sekeliling boleh, kalau memang mampu sekeliling. Kalau enggak ya di sekitar batang itu boleh. Nah, jarak pemupukan itu kalau menurut teori dan yang sering saya lakukan itu antara 1/3 dari pokok batang sampai ujung pelepah daun. Nah, di tengah-tengah situ akar serabutnya katanya ya, ujung akar serabut katanya di sekitar 1/3 antara pokok batang sampai ke ujung pelepah. Jadi di sekitar sinilah teman-teman ya. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya sekitar tengah-tengah lah ya. Kalau memang kalian ragu-ragu sekitar antara tengah-tengah pelepah. Nah, setelah TSP dan urea, 1 bulan kemudian saya kasih KCL karena dari awal saya sudah mengasih KCL. Katanya KCL itu berfungsi untuk buah ya, tapi KCL juga berfungsi untuk memperbesar batang teman-teman. Walaupun sawit kalian memang belum berbuah, tetap dikasih KCL karena itu bisa membantu pertumbuhan batang. Nah, itulah pentingnya dari kastrasi, sehingga nutrisi KCL tadi larinya ke batang. Itu teori yang saya dapat dan saya tidak begitu memahami teorinya, tapi saya tetap melakukannya ya. Jadi setelah KCL itu ya, setelah KCL kemudian kembali lagi ke dolomit untuk bulan yang selanjutnya. Jadi selama 4 bulan itu saya selalu melakukan pemupukan 1 bulan sekali selama 4 bulan. Jadi 1 bulan pupuk dolomit, 1 bulan pupuk TSP, 1 bulan urea, 1 bulan kemudian KCL.
dan kembali lagi ke nol dengan pemupukan dolomit kembali. Dan KCL juga dosisnya yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan itu sama dengan dosis TSP dan urea. Jadi saya beli satu kampil itu saya bagi 133 batang. Saya tidak membeda-bedakan anak mana, sawit mana yang dapat banyak, sawit mana yang dapat dikit, saya pukul rata. Jadi itu pertanyaan dari Mas Supian tadi ya. Terima kasih. Itulah pengalaman saya. Boleh ditiru atau boleh enggak ya. Tapi saya bercerita bukan dari jurnal, bukan dari teori, tapi dari pengalaman saya pribadi. Demikianlah video ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.